Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mungkin yang lain boleh on cam dulu, yang masih off cam boleh menghidupkan kamera ya, untuk kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mungkin boleh untuk ketua kelompok atau ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Silakan Nak Medika untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Medika yang sudah membantu memimpin doa pada siang hari ini. Untuk kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak boleh menyimak video ini ya. Apakah share screen-nya terlihat? Terlihat, Bu. Baiklah, itu tadi video motivasi. Mungkin agak sedikit macet-macet ya. Nggak apa-apa. Nanti Ibu akan share linknya aja untuk anak-anak bisa melihat kembali video motivasi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Baiklah, untuk kita memulai pembelajaran, tadi video motivasi itu mengajarkan dan memberikan pelajaran untuk kita semua. Artinya kita harus memanfaatkan kesempatan, apalagi kesempatan untuk belajar pada saat ini dan juga menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Mungkin langsung aja kita set screen materi kita pada siang hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat set screen-nya semuanya? Belum, Bu. Oke, mungkin masih loading ya, sekalian menunggu. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Belum ya?
Belum, Bu. Masih loading. Mungkin sinyal. Oke, saya ulang lagi ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Bu akan memulai dengan sebuah pantun. Pergi ke Jakarta, wisata ke kota tua, tak lupa pula singgah membeli kursi. Mari semangat putra-putri semua, belajar bahasa dengan adab dan prestasi. Baiklah, mungkin sebelum kita masuk pada pelajaran kita siang hari ini, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi, Bu. Wah, hebat sekali ya. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Medika. Benar ya, teks eksplanasi. Jadi karena kita sudah belajar teks eksplanasi, minggu ini kita akan masuk materi baru, adalah materinya pada siang hari ini berkaitan dengan materi tentang sebuah teks ya, yaitu teks yang sering kalian lihat di televisi ataupun di media lainnya, di mana teksnya adalah teks berita. Baiklah, sebelum Ibu akan memberikan kalian pengertian tentang teks berita, kita akan melihat video teks berita sebentar ya. Mohon maaf, mungkin sinyalnya agak sedikit lama, jadi anak-anak boleh sambil menyimak PPT yang sudah Ibu share di grup. Silakan dilihat teks beritanya, karena teks beritanya akan kalian simak sekaligus dengan video yang akan Ibu tampilkan. Jadi tidak hanya menonton saja ya. Baik, Bu. Mungkin agak sedikit sinyalnya agak sedikit lama. Dimana sebenarnya untuk materi atau videonya pada siang hari ini adalah video berita ya. Beritanya adalah tentang pembacaan teks berita. Dimana pembacaan teks beritanya ini tentang potret pendidikan ya di suatu desa atau di suatu kecamatan yang belum sama sekali dalam keadaan yang belum layak ya, artinya harus memerlukan perhatian. Oke, mungkin karena sinyalnya agak lama, jadi anak-anak Ibu akan tampilkan sedikit saja untuk pembukaan saja ya. Sambil kita menunggu video berita, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks berita, di mana mungkin kita akan mengenal sedikit apa sih tentang pengertian teks berita ya. Mohon maaf ya, ini pakai YouTube, jadi ada iklannya. Ini ya videonya. Nah, ini adalah video tentang contoh berita potret pendidikan saat ini, di mana ada di suatu daerah itu tentang suatu wilayah di mana daerahnya adalah di daerah Jakarta atau di daerah salah satu wilayah yang terpencil ya. Nah, mungkin boleh disimak bacaan-bacaan dan lain-lainnya. Oke, mungkin karena beberapa sinyal yang lagi terkendala, jadi kita langsung aja ke materi ya. Nanti
Nanti untuk video yang tadi nanti Ibu share di Ibu sudah share videonya di grup, jadi silakan dibuka ya. Kita langsung aja masuk ke materi video yang tadi. Oke, yang tadi adalah materinya kita akan belajar tentang teks berita. Ini dia ya. Tujuan dari pelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu mengungkapkan dan menuliskan informasi dalam teks berita, baik itu fakta dan opini. Terus mampu mengidentifikasi dan menentukan serta menganalisis unsur-unsur kaidah kepenulisan dari informasi teks berita secara tulis ataupun lisan. Nah, mengapa sih kalian harus mempelajari teks berita? Manfaatnya adalah kalian bisa menjadi orang-orang yang tentunya hebat ya. Lihat, mungkin kalian bisa menjadi pembawa acara hebat seperti Najwa ataupun gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan di sini. Ya, seperti Bambang Susetio, kemudian Johan Budi, dan juga ada Malik. Tentunya orang-orang penting yang ada di Indonesia, di mana tidak hanya menjadi wartawan atau jurnalis, tapi juga kalian bisa menjadi seorang juru bicara ataupun seorang MC yang hebat dengan mempelajari teks berita ataupun materi-materi lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian teks berita. Nah, ini ya pengertiannya. Teks berita ini dibagi menjadi beberapa contoh. Nah, langsung aja kita ke unsur-unsur teks berita. Nah, dalam unsur-unsur teks berita ini ada what. What ini peristiwa apa yang akan terjadi, kemudian where, di mana peristiwa terjadi, when, kemudian kapan peristiwa terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa, dan why, mengapa peristiwa terjadi, serta how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Baiklah, ini kaidahnya harus bersifat standar baku, kemudian menggunakan kalimat langsung, kemudian menggunakan kalimat keterangan tempat dan waktu, kata kerja mental, konjungsi, dan lainnya. Kemudian, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana kelompok-kelompoknya kalian, ini nama-nama surat kabar harian, ada 6, ada Kompas, Jawa Pos, Republika, Kedaulatan Rakyat, Surat Merdeka, dan Bernas. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 adalah Metika dan juga Yeyen Metriana adalah kelompok Republika, kemudian Kedaulatan Rakyat adalah kelompok Bella Nabila dan juga Nurul Aini ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian, ini ya lembar kerja peserta didik untuk kelompok, itu kalian buat nama anggota kelompoknya siapa saja, kemudian kalian isi unsur-unsur yang ada dalam teks berita yang sudah tercantum dalam LKPD yang ada di Ibu share ini. Nah, ini nanti silakan kalian ketik dalam bentuk Word dan dikirimkan ke Ibu ya. Nah, untuk tugas pada hari ini itu kalian silakan isi, Ibu kasih waktu 10 menit, dan juga setelah kalian menentukan unsur-unsurnya, silakan dipresentasikan perwakilan kelompok saja. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, Ibu kasih waktu 10 menit, kemudian silakan presentasi. Izin bertanya, Bu. Silakan, Metika. Nanti gimana mempresentasikannya? Apakah per kelompok apa perwakilan, Bu? Ya, jadi untuk presentasinya silakan dilakukan per individu saja, per kelompok, cuman diwakilkan dengan 1 orang saja ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Yang sudah siap boleh mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Izin kelompok Metika, izin mempresentasikan, Bu. Silakan, Metika. Baiklah, di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang unsur-unsur pembentuk berita. Baiklah, unsur-unsur dalam pembentuk berita, yaitu kita menemukan yang pertama apa yang sedang terjadi, what, yaitu cuaca ekstrem yang membuat kota Jakarta berpotensi untuk mengalami bencana banjir bandang. Yang kedua, siapa atau who, pihak yang menyampaikan soal potensi banjir, yaitu BMKG. Pihak yang menghimbau soal siaga banjir.
Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi atau when cuaca ekstrim berlangsung pada 28 Januari sampai 2 Februari. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, where banjir bandang terjadi di Jakarta seperti Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi atau why cuaca ekstrim dikabarkan berlangsung mulai 28 Januari 2021 sampai 2 Februari, membuat sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami banjir. Kemudian yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi atau how, karena adanya potensi banjir, BPBD Jakarta merilis buku saku panduan kesiapsiagaan menghadapi banjir bagi masyarakat. Terima kasih, Bu. Itulah jawaban dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok Metika. Mungkin Ibu mau menambahkan sedikit. Jadi benar ya yang sudah disebutkan tentang unsur-unsurnya sudah lengkap. Ada 5 yang dikemukakan. Nah, sebelum kita mereview hasil kerja kelompoknya, Ibu mempersilakan kelompok selanjutnya saja dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu what, yaitu ada pelarangan perayaan tahun baru, yang where ada Provinsi DKI Jakarta, when tahun 2021, yang who ada Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Dispaskrekap DKI Jakarta Bambang Ismadi. Yang Y ada untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Yang O mengadakan perayaan secara virtual. Pemilik usaha pariwisata dan kreatif harus memindahkan surat edaran berisi mematuhi ketentuan PSBB transisi. Baik, itu Bu. Baik, benar ya, itu tadi presentasi dari kelompok perwakilan kelompok Bella dan kelompok Nurul Aini. Terima kasih kepada setiap kelompok sudah presentasi. Mungkin Ibu mau sedikit menambahkan, jadi unsur-unsur yang sudah dikemukakan benar ya, sudah lengkap, di mana unsur-unsurnya tadi yang sudah kita pelajari, di mana setiap berita harus memuat unsur-unsur what, kemudian ada where, when, who, why, dan how ya. Nah, mungkin Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada masing-masing kelompok boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi ya. Izin bertanya, Bu. Silakan Metika. Bagaimana tadi kan sudah mempelajari unsur-unsur teks berita. Bagaimana dengan ciri-cirinya, Bu? Baik, itu ya pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Metika adalah ciri-ciri dari teks berita itu apa? Karena tadi udah benar kan unsur-unsurnya udah lengkap. Nah, mungkin Metika sedikit bingung kalau unsurnya udah lengkap, apakah itu bisa dikatakan berita? Dan kalau iya, apa ciri-cirinya? Nah, boleh mungkin yang mau menjawab Ibu kasih kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Boleh yang mungkin kelompok lain, tadi ada kelompok Nurul Aini sama Bella Natila ya, boleh dijawab. Baik Bu, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Metika. Silakan Yeyen. Ciri-ciri teks berita itu dapat dipercaya atau faktual, diterima di masyarakat, jelas, menarik. Nah, berita menggunakan kalimat sederhana, segera disampaikan, dan terkini atau aktual. Nah,
Ya, benar sekali ya. Terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan Metika. Gimana Metika, sudah jelas jawabannya? Baiklah, terima kasih Saudari Yayen. Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas, sudah bisa saya pahami, Bu. Baiklah, sudah jelas ya tadi. Baiklah, terima kasih kepada Yayen dan juga Metika yang sudah bertanya pada kali ini. Nah, mungkin Ibu rasa sudah paham semua ya tentang pengertian, jenis, struktur, dan unsur dalam teks berita. Nah, baiklah, untuk kita dapat memahami kembali bagaimana itu unsurnya, kemudian bagaimana itu kaidah kepenulisannya, mungkin Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Di mana tugasnya ini, silakan kalian membuat teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita dan kaidah kepenulisan teks berita yang benar. Kemudian yang kedua itu hasil teks berita masing-masing, kemudian kalian buat jadi bentuk video membacakan berita. Jadi ada bentuk video dari teks berita yang sudah kalian buat. Nah, ini dikumpulkan paling lambat minggu depan. Apakah ada yang kurang paham? Atau tidak jelas? Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham semuanya, mungkin itu tadi materi kita pada hari ini mengenai teks berita, baik itu pengertian, kemudian ciri, unsur, dan struktur, serta contoh. Kita sudah bisa menganalisis dari struktur dan unsur teks berita. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan menutup dengan sebuah pantun ya. Makan nasi pakai bakwan, disiram pakai kuah kari. Nusantara penuh keberagaman, lestarikan potensi negeri. Baiklah, itu tadi pantun penutup pada siang hari ini. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan. Untuk menutup pembelajaran siang pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kemudian kita tutup pembelajaran. Silakan, Metika. Baiklah, teman-teman, sebelum menutupi pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Metika. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai bertemu pada minggu depan. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.